close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herjuna Reva. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris FK UHAMKA. Dalam video berikut ini, saya ingin melaporkan hasil wawancara dalam kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan atau disebut PLP 1 yang dilaksanakan di SMP IT Al-Khairat Condet. Dan berikut adalah video hasil wawancaranya. Di bidang kurikulum, saya jawab sebelum PJJ, pembelajaran jarak jauh itu, jadi sekolah sebelum PJJ, SMP Al-Khairat itu kurikulumnya seperti biasa, kurikulum K13, revisi tahun 2017. Jadi biasanya siswa di sini full day dari jam 7 sampai jam 3 KBM ya, namun pulang harus sholat asar di Masjid Al-Khairat. Nah, perbedaannya yaitu dari segi jam KBM, kegiatan belajar mengajar, dan juga dari segi materi. Jadi kalau misalnya di satu mata pelajaran, contohnya pelajaran IPA di kelas 7, itu sebelum PJJ itu kan ada silabus, itu silabusnya isinya 11 bab. Namun pada saat PJJ atau terkendala di pandemi COVID ini, maka materi yang ada di kelas tersebut dikurangi menjadi sekitar 6 sampai 7, dan juga untuk mata pelajaran dan KBM juga dikurangi. Jadi yang biasanya kita pulang sampai asar, di sini kita KBM hanya sampai zuhur. Dan untuk kegiatan belajar mengajarnya kita full secara online. Jadi yang biasanya tatap muka, lalu adanya pandemi ini, maka kita full melakukan secara online. Jadi kita sistemnya sama dari segi agamanya, jadi kita pantau dari awal ibadah, morning prayer, sampai sholat. Cuman pada saat sebelum PJJ kan kita pantau sampai sholat asar. Namun pada saat PJJ ini, dari segi keagamaannya kita pantau morning prayer secara online, KBM secara online, dan laporan sholat zuhur pun secara online. Jadi kita alihkan dari yang tadinya secara konvensional menjadi secara online atau daring. Metode ajar saya selama ini lebih ke, sebenarnya gini ya Mas, susah juga sih jawab. Gini ya, mau dibilang aktif, sebenarnya ada ruang mereka jadi active learning gitu ya. Sebenarnya ada ruang mereka jadi active learning gitu, tapi memang secara kasat mata lebih ke passive learning aja gitu. Kelihatannya lebih ke passive learning karena gini. Semisal kayak kemarin saya suruh bikin mereka video 1 menit opini mereka, misal kayak tentang, jadi kan kayak temanya tuh saya lupa lagi, kemarin tuh belajarnya soal suggestion deh kalau nggak salah, suggestion, expressing and asking suggestion gitu kan. Nah, jadi saya nggak tarik itu gini, saya nggak tarik itu jadi sebuah kayak biasanya kan cuma dialog ya kalau di kelas ya, bikin dialog dan lain-lain lah gitu. Kalau di bukunya kan juga itu cuma dialog dan lain-lain. Akhirnya itu saya ganti jadi mereka harus ngomong minimal 1 menit gitu loh. 1 menit what can they suggest about their self or their friends or their family or anything gitu. It's like for avoid the virus gitu, or stay have fun while in pandemic dan lain-lain gitu. Pokoknya dia harus ngasih beberapa saran dalam waktu minimal 1 menit. Gitu. Nah, misalkan saya membuat tugas itu kan sebenarnya bisa jadi pilihan ya mereka untuk jadi active learning atau passive learning gitu. Karena apa? Karena begini Mas ya.
memang saya pun mengakui gitu, di dalam kondisi pandemi itu memang sebenarnya tingkat keefektifan tuh turun banget ya, gitu. Tingkat keefektifan tuh turun banget. Terus juga ada banyak faktor yang bisa bikin si anak ini bisa menyerap banget, maksudnya bisa nyerap ilmu materi pelajaran banget tuh juga banyak faktor. Pertama kan dari faktor dirinya dia sendiri, effortnya dia gimana, semangat atau enggak gitu. Kedua, faktor lingkungannya, otomatis keluarganya tuh gimana gitu. Nah, kalau dua faktor ini berjalan dengan baik, saya rasa mau metode ajar apapun harusnya tetap efektif lah gitu. Nah, tapi kalau seandainya dua ini nggak berjalan, agak sulit juga gitu, karena ya ada beberapa orang tua yang juga tidak mengontrol gitu. Jadi jadi gini, metode ajar saya itu biasanya lebih berjalan, ini saya agak lebih ke blaming ke orang, tapi enggak juga sih. Metode ajar saya akan lebih efektif ketika si dua faktor tadi efektif gitu. Kalau menurut saya sih gitu ya, tapi kalau ditanya cuma metode ajarnya aja kayak gimana, ya paling yang kalau dari media yang saya pakai itu kan berarti telekonferensi, terus ada beberapa buku juga, sama ada beberapa fitur kayak misalkan saya pakai sosial media, saya pakai referensi dari sosial media dan lain-lain sih gitu. Jadi mungkin gitu sih Mas, metode ajar saya tuh, metode ajar. Oke, kalau semisal ada anak yang mungkin tidak bisa karena kuota, itu kita memang selama ini sih belum ada ya. Selama ini di sekolah saya belum ada ya. Ada nggak ada handphone gitu. Kalau nggak ada handphone ada gitu. Pada akhirnya kalau nggak ada handphone, mestinya dia gantian tuh, Mas, posisinya sama orang tuanya. Saya lupa sama ayahnya apa ibunya gitu. Pokoknya dia gantian sama orang tuanya. Akhirnya kita kasih extend gitu loh. Kan jadi handphonenya tuh kalau jam kerja dibawa sama orang tuanya gitu. Akhirnya dia harus kerjain di luar jam kerja gitu, dan itu nggak apa-apa. Akhirnya jadi itu ceritanya gini, si anak itu sering telat kan ngumpulin tugasnya. Akhirnya ada komunikasi lah dari pihak sekolah, diwakilkan sama wali kelas kontak dia. Akhirnya dia cerita bahwa handphonenya itu kalau jam kerja ya dibawa sama orang tuanya dan lain-lain. Ya udah, akhirnya wali kelas ada laporan kan ke guru-guru. Akhirnya ada kebijakan bahwa si anak ini diperbolehkan untuk extend gitu. Jadi khusus aja, dan itu jadi kebijakan pribadi gitu loh. Maksudnya itu nggak disebar secara umum gitu, maksudnya kayak nggak ada statement dari guru mapel gitu, yang akhirnya kadang jadi ngebuat anak-anak yang lain ikut-ikutan gitu loh. Itu nggak ada. Ya perkara nanti secara teknis si anaknya ngomong ke temennya kan itu perkara lain ya. Cuma statement dari istilahnya dari sekolah tuh nggak ada gitu. Cuma kebijakan antara orang tua dan pihak sekolah aja. Jadi di extend. Kalau yang kalau yang nggak punya kuota selama ini belum ada ya. Alhamdulillah masih pada punya. Cuma karena ada wacana untuk bantuan kuota dari pemerintah lewat dana BOS. Seandainya itu terrealisasi mungkin bisa dibantu gitu. Maksudnya tanpa ada atau nggak ada kuota, artinya tetap ada bantuan ke anak lewat dana BOS. Cuma ya sampai sekarang kan belum tahu ya, belum ada kelanjutannya lagi gitu. Ya mudah-mudahan itu bisa ngebantu sih. Paling kalau tadi pertanyaannya yang tidak bisa mengikuti itu doang sih sebenarnya. Lebih ke ini sih Mas ya, itu tadi ketika jadi nggak semua anak punya lingkungan yang suportif gitu. Ada anak yang dilepas. Nah, si anak yang dilepas inilah yang kadang-kadang karena dia namanya anak-anak ya kan, kadang-kadang nggak tahu apa bosen belajar apa gimana, akhirnya dia sengaja tidak mengikuti gitu. Jadi menurut saya beda antara tidak bisa mengikuti atau memang si anaknya memang tidak sengaja mengikuti gitu. Jadi paling di situ sih bedanya. Jadi ada beberapa anak yang memang sengaja kayak udahlah, istilahnya udahlah males lah gitu, ngerjain tugasnya nggak dikerjain lain-lain. Padahal
secara kuota internet ada, secara medianya entah handphone, entah laptop juga ada dan lain-lain. Tapi memang karena faktor personal aja emang si anaknya ini. Nah, itu yang menurut saya terjadinya tuh biasanya seperti itu sih. Gitu. PJJ-nya itu walaupun di rumah aja gitu, tapi kita tuh nggak selalu dikasih tugas terus, nggak setiap pertemuan itu dikasih tugas. Jadi juga kadang-kadang bahas materi, kadang-kadang juga gimana ya, kadang-kadang juga ada games-gamesnya gitu, jadi nggak ngebosenin gitu. Ya kadang-kadang kalau misalnya ada gitu temen yang nggak pakai wifi, dia tuh kan pakai kuota gitu kan, dia sempat kayak kehilangan koneksi. Tapi untungnya pas USBN kayak dari pihak sekolah tuh kayak ngirimin pulsa buat kuota gitu loh, jadi bisa berjalan dengan lancar USBN-nya. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.